Terkait masih hawkisnya The Fed dan bagaimana pengaruhnya ke pasar saham di Amerika Serikat dan juga bursa domestik, lalu bagaimana peluang dari instrumen Contract for Difference atau CFD dan seperti apa manfaatnya bagi investor dalam negeri? Langsung saja kita tanyakan kepada Direktur PT Agrodana Futures, Tommy Zhu, yang telah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia. Pak Tommy, apa kabar? Baik, Baik, Pak Tommy, kalau kita melihat kondisi di global di mana posisi suku bunga acuan The Fed ini masih di era suku bunga tinggi, bahkan diprediksi oleh Pak Peri ini bisa menyentuh 6% dan mungkin akan bertahan untuk waktu yang lebih lama daripada ekspektasi pasar. Dan kalau Anda lihat dengan situasi yang seperti ini, artinya ini bursa di global mungkin masih volatil, demikian juga dengan bursa di domestik. Tanggapan Anda seperti apa? iya. Jadi kalau kita lihat kondisi suku bunga Amerika, memang kelihatannya akan stay higher for longer ini memang valid dan kita lihat inflasi ini memang agak sulit ya untuk langsung kembali turun ke 2% target The Fed. Tetapi kalau kita lihat dengan data Amerika yang terakhir, rilis data tenaga kerja, pengangguran dan sebagainya, sekarang ini pasar memperkirakan untuk bulan September kelihatannya The Fed tidak akan menaikkan suku bunga terlebih dahulu untuk bulan September ini. Tetapi untuk November dan Desember memang masih ada peluang untuk melakukan kenaikan suku bunga lagi. Nah, tentu saja kalau misalkan sampai ternyata benar-benar suku bunga ini tidak naik lebih tinggi lagi, ya tentu saja itu akan sangat bagus untuk bursa, terutama bursa saham global. Sementara kalau kita lihat dari negara lain, kalau kita lihat perekonomian yang besar kan Amerika nomor 2 Cina. Cina sendiri saat ini lagi mau gelontorkan stimulus untuk membangkitkan perekonomiannya. Nah, jadi kalau misalkan stimulus di Cina ini ternyata bisa cukup fantastis, ya tentu saja bursa akan dapat hal-hal yang positif lagi nih dari dua indikator ini. Baik, artinya sebenarnya masih ada harapan juga ya untuk bursa Masih, global dan juga domestik. iya. Tapi seperti apa sih keuntungan yang bisa kita peroleh kalau kita berinvestasi di saham secara individu atau justru yang berdasarkan indeks? Gini, kalau kita bicara berinvestasi di saham individu, berarti kan kita stock picking ya. Jadi kita pilih sahamnya. Oh, saya pilih perusahaan X, perusahaan Y, perusahaan Z gitu. Nah, tentu saja risikonya kita lebih tinggi. Tetapi ya potensi returnnya menjadi lebih tinggi juga dibandingkan kalau kita berinvestasi dalam instrumen yang index based. Nah, index based ini misalkan kita ikut ya udah ikut aja yang S&P 500. Nah, otomatis returnnya yang ikuti indeksnya S&P. Nah, kalau kita lihat Amerika memang tahun ini year to date pun baik S&P, Dow Jones maupun Nasdaq itu cukup fantastis kenaikannya. Yang saya ingat contoh Nasdaq year to date itu bisa naik indeksnya sekitar 35% gitu. Tetapi kalau misalkan kita berhasil milih stock pickingnya bagus, misalkan kita pilihnya Apple, Amazon, Google, tiga ini aja masing-masing naiknya di atas 50% gitu. Ditambah belum lagi nanti ada dividen. Jadi kalau kita bicaranya beli saham individu, ya profitnya bisa lebih tinggi, tetapi kita harus ingat bahwa itu juga ada risiko yang lebih tinggi dibandingkan indeks. Karena indeks sudah terdiversifikasi. Baik, lalu bagaimana kita bisa ikut menikmati peluang kenaikan bursa di Amerika Serikat ini? Kalau bagi investor Indonesia saat ini bisa ikut dapat peluang dari kenaikan saham Amerika, baik indeksnya maupun sahamnya. Kenapa? Karena di Indonesia saat ini sudah tersedia produk-produk CFD gitu ya. Jadi CFD singkatan dari Contract for Difference dan CFD ini tersedia. Ada yang untuk CFD Index. Jadi misalkan, oh saya mau nggak repot-repot, saya beli aja CFD-nya S&P, itu bisa. Kalau misalkan, oh saya mau beli CFD-nya Nasdaq, itu juga bisa. Nah, tapi kalau misalkan investor ini lebih suka stock picking, maka juga tersedia CFD single stock gitu. CFD single stock berarti investor bisa pilih, oke saya mau beli CFD-nya Apple, saya mau beli CFD-nya Google, Alphabet, saya mau beli CFD-nya Amazon, juga tersedia. Dan semuanya ini berada di bawah regulasinya Bapepti. Jadi cukup aman. Yang penting investor dalam negeri perlu pahami dulu nih, regulatornya di bawah Bapepti, lalu produknya diperdagangkan oleh institusi yang berizin, jadi pialang berjangkanya harus punya izin. Lalu yang ketiga, pastikan transaksinya itu tercatat di bursa sehingga dijamin oleh lembaga clearing. Nah ini penting sekali, gitu. Baik, menarik sekali soal CFD ini. Tapi mungkin banyak masyarakat yang juga belum terlalu familiar dengan istilah CFD. Mungkin boleh dijelaskan seperti apa sih caranya kalau kita mau membeli CFD? Ya, jadi kalau kita bicara CFD, saya rasa pemirsa juga perlu tahu dulu ya. Jadi kalau kita bicaranya ini CFD single stock atau CFD saham, maka fiturnya itu sama seperti saham,
Hanya bedanya kalau kita beli CFD saham, maka kita bukan sebagai pemegang saham, otomatis kita tidak diundang dalam RUPS. Tapi fiturnya sama semua. Kalau misalkan perusahaannya bagi dividen, CFD saham pun juga dapat dividen. Perusahaan melakukan stock split, CFD saham pun juga akan diperlakukan stock split. Jadi itu yang penting diketahui. Jadi semua transaksi CFD single stock itu harusnya memiliki fitur sama seperti transaksi di saham. Nah, cara transaksinya bagaimana? Ya otomatis pertama investor perlu buka rekening di pialang berjangka. Nah, pialang berjangkanya tentu saja tidak semua pialang berjangka yang menawarkan produk CFD. Tapi kalau misalkan kayak di tempat kami, Agrodana Futures, kami ada menawarkan produk CFD single stock maupun CFD index. Jadi bisa buka rekening di tempat kami lalu bisa melakukan transaksi. Nah, kalau ditanya bedanya CFD single stock atau CFD saham dibandingkan saham, apa yang menarik? Kalau bagi saya, kita waktu transaksi CFD single stock, CFD saham, itu otomatis kita bisa mendapatkan leverage dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan kita bertransaksi di saham biasa. Demikian pula ketika kita mau melakukan short sale misalkan, nah itu juga bisa dilakukan dengan lebih mudah. Begitu. Baik, dan untuk tenornya atau jangka waktunya sendiri seperti apa? Apakah kita bisa menyimpannya untuk jangka panjang dan biaya-biaya lainnya juga seperti apa? Apakah ketika kita mendapatkan keuntungan nantinya ada biaya yang dikenakan atau seperti apa? Ya, jadi karena CFD saham ini esensinya sama seperti saham, hanya tidak punya hak suara di RUPS, jadi sebetulnya bisa digunakan investment style apapun yang kita terapkan di saham, itu bisa kita terapkan di CFD. Kalau kita mau simpan jangka panjang, berarti juga bisa. Misalkan, oh saya mau buy and hold, atau saya mau dollar cost averaging, sebetulnya bisa juga. Nah, otomatis bisa jangka panjang? Jawabannya bisa. Nah, kalau tadi ditanyakan apakah ada biaya-biaya, tentu saja sama ya, kalau kita transaksi di bursa efek, ada biaya fee transaksi, maka di CFD pun juga ada fee transaksi. Dan saat ini fee transaksinya CFD ini menurut saya sangat rendah. Total transaksi beli jual itu komplit cuma bayar 0,2%. Kemudian kalau misalkan kita beli saham pakai margin kan kita harus bayar bunga margin gitu. Nah, CFD karena transaksinya juga leverage, juga ada biaya bunganya atau disebut swap. Nah, biaya swapnya tapi sangat murah nih. Saat ini di Indonesia itu sekitar 2% per tahun. Jadi kalau menurut saya untuk jangka panjang dengan biaya 2% per tahun masih manageable gitu. Baik, ini menarik sekali memperkenalkan CFD ke masyarakat Indonesia. Apakah rencananya Agrodana untuk kedepannya ini akan ekspansi lebih masif lagi dengan produk ini? Iya, jadi kami selalu melihat produk-produk yang ada di global ini apa yang bisa kita pakai untuk membantu masyarakat ya mencapai tujuan keuangannya ya. Jadi kalau kita lihat CFD saham ini sangat disayangkan kalau misalkan masyarakat tidak berpartisipasi. Tetapi kita tahu bahwa masyarakat ini tidak terlalu tahu nih tentang perusahaan-perusahaan di Amerika misalkan. Sehingga dari daftar yang dikeluarkan oleh bursa, jadi dari ribuan saham di Amerika, bursa itu ada shortlist sekitar 100-an saham. Nah, tapi dari 100-an list tersebut kita juga seleksi lagi, kita pilih 50 saat ini yang termasuk di dalam top 100 market cap-nya global. Jadi nggak semua saham kita tawarkan ke klien. Kenapa ya? Tujuannya kalau misalkan perusahaannya ini sudah masuk top market cap, ya ibaratnya kayak kita transaksinya yang blue chip. Jadi lebih safety buat klien. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saat ini 50 saham yang kami tawarkan ini pun saya sudah cek ini sudah terbanyak di Indonesia karena yang lain mungkin cuma 20, bahkan ada beberapa yang mungkin tidak menerapkan fitur CFD itu sama seperti saham, misalkan dividennya mungkin nggak ada dan sebagainya. Jadi kami terus akan dukung produk-produk yang kita lihat bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan manfaat. Baik, mungkin Gitu. boleh dijelaskan lagi seperti apa sih rencana pengembangannya ke depan? Kira-kira sampai mana nih kalau ternyata masyarakat tertarik untuk membeli CFD ini? Ya, jadi yang pertama saat ini memang kita terbatas di 50 saham yang kita tawarkan. Nah, kedepannya kalau kita lihat ada di antara 100 market cap ini yang belum masuk di dalam listnya bursa, maka kami akan usulkan ke bursa untuk diizinkan diperdagangkan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga karena untuk melakukan penetrasi pasar, kami saat ini juga ada program insentif untuk berhadiah langsung. Jadi kebetulan maskot di perusahaan kami ini ada dua maskot, yaitu Gugum pakai binatangnya banteng, lalu Flexo pakai ikan hiu. Nah, ini kita bikinkan logam mulia dengan desain khusus. Nah, jadi investor yang buka rekening transaksi CFD single stock bisa mendapatkan hadiah langsung berupa logam mulia itu.
Kemudian juga fee transaksinya kami juga berikan yang paling rendah saat ini di Indonesia, termasuk juga kalau misalkan orang melakukan transaksinya untuk jangka panjang harus bayar bunga, nah bunganya pun juga paling rendah se-Indonesia. Wah, menarik sekali ya. Kita harapkan Gitu. nanti masyarakat bisa lebih banyak lagi yang tertarik untuk bisa menjajal instrumen CFD ini. Sekali lagi terima kasih Pak Tommy Zhu, Direktur PT Agrodana Future sudah bersama kami siang ini. Terima kasih.